Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah nyata yang mudah-mudahan dapat menginspirasi, bisa dijadikan hikmah pembelajaran dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Alkisah, ada seorang bangsawan kaya raya yang tinggal di sebuah daerah padang rumput yang luas. Dia mempunyai ternak yang banyak. Maka sang bangsawan mencari 2 anak muda dari keluarga miskin untuk dipekerjakan mengurusi ternak domba dan kuda. Pertama, anak muda yang berbadan tinggi dan tegap. Dia dipekerjakan sebagai pengurus kuda. Sedang pemuda yang kedua memiliki badan yang kurus dan lebih kecil. Dia dipekerjakan sebagai pengurus ternak domba. Mereka berdua bekerja sesuai dengan perintah dari majikannya. Pada suatu hari, si badan tegap menyampaikan idenya kepada si badan kecil, dan si badan kecil dibuatnya untuk mengikuti idenya tersebut tanpa bisa menolaknya. Kurang lebih pembicaraannya seperti ini. Hei sobat, aku lebih besar badannya daripadamu. Aku juga lebih tua darimu. Mulai besok kita bertukar tempat. Aku memilih untuk mengurus domba dan kamu menggantikan aku mengurus kuda. Kamu harus mau dan jangan laporkan masalah ini ke tuan kita. Kalau kamu berani lapor dan kamu berani menolak, maka ingat akibatnya. Aku akan habisi badan kecilmu itu. Suatu senja dengan muka murung dan langkah yang lunglai, si badan kecil pulang ke rumahnya. Nampak ibunya lagi menunggu kedatangan anaknya tersebut. Melihat muka anaknya yang murung dan galau, ibunya bertanya, "Ada masalah apa, Nak? Coba ceritakan ke ibu." Sahabat, kasih sayang dan kelembutan seorang ibu bisa menembus rasa dan menggugah pikiran anak tersebut. Maka si anak dengan gamblang bercerita apa yang dia alami di pekerjaannya tadi. "Ibu, sungguh saya tidak merasakan keadilan. Sahabat saya mengancam dan memaksa
untuk mengurus kuda-kuda liar. Dia berbadan besar memilih mengurus domba. Badanku yang kecil ini sangat sulit untuk mengejar-ngejar kuda yang begitu besar juga liar. Sungguh malang nasibku, Ibu. Si ibu dengan senyum dan berkata yang bijak, "Nak, semua masalah pasti ada hikmahnya. Syukuri, hadapi, dan terima dengan besar hati. Tidak pantas memusuhi kawan dan membencinya. Ibu percaya semua kesulitan yang kamu hadapi, jika kamu mampu belajar dan cerdas menyikapinya, serta bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti akan membuat kamu kuat, bermanfaat, dan hebat untuk masa depanmu." Setiap hari, si anak yang berbadan kurus itu dengan susah payah bergelut dengan pekerjaannya mengurusi kuda-kuda yang besar dan juga masih liar. Dia jatuh bangun mengejar kuda-kuda tersebut. Kadang terkena tendangan, bahkan pernah terinjak dan terluka parah. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, pengetahuan dan keterampilan mengurusi kuda-kuda si badan kecil semakin mahir. Perkembangan fisik si kecil tidak terasa berkembang pesat menjadi lebih baik. Badannya lebih tinggi, tegap, dan nampak perkasa. Hingga suatu hari terjadi perang antar negara. Kerajaan mengumumkan bahwa membutuhkan pasukan prajurit berkuda. Dari hasil seleksi terpilihlah dia menjadi pemimpin pasukan berkuda karena kepiawaiannya mengendalikan kuda. Singkat cerita, si pemuda tersebut berhasil memimpin dan memenangkan perang yang dipercayakan kepadanya. Pemuda tersebut terkenal di seantero dunia. Banyak diceritakan, dibahas dalam sejarah atas heroik yang dimilikinya. Mau tahu siapa dia? Dia adalah pemimpin bangsa Mongol yang tersohor bernama Genghis Khan. Genghis Khan adalah prajurit Mongol yang berhasil menaklukkan hampir setengah dari dunia pada abad ke-13. Sahabat semua yang dirahmati Allah, keadaan yang kita temui lurus terjalnya jalan yang dilalui dalam kehidupan ini, mesti kita yakini itu merupakan alur terbaik yang Allah berikan kepada kita. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Intisarinya dalam putaran kehidupan seringkali dihadapkan pada keadaan yang diartikan membuat diri dirugikan, tidak berdaya kecuali harus menerimanya. Kalau kita larut dalam kekecewaan, kerugian, marah, benci, itu pasti akan membuat bertambah hati menderita dan pikiran tersiksa. Nah sahabat, lebih baik kita anggap ketidaknyamanan sebagai latihan mental dan kesabaran, berjiwa besar dengan tetap melakukan aktivitas yang positif. Yakini itu pada waktunya akan mendapatkan perubahan yang lebih baik, dapat dinikmati, disyukuri atas apa yang Allah perankan dalam hidup ini. Firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau Allah saja mempercayakan hal itu kepada kita, kenapa kita sendiri tidak percaya diri? Mudah-mudahan ada hikmahnya yang bisa dipetik dari uraian cerita ini. Terima kasih sahabat semua atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.